hifdzul qalbi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ketika beliau berjalan di waktu malam bersama dengan istrinya yang bernama Siti Safiyah. Satu hari Nabi i'tikaf di masjid. Lalu didatangi oleh istrinya, ditemankan oleh istrinya. Istrinya i'tikaf juga di masjid. Dengan demikian perempuan pun boleh niat i'tikaf di masjid. Setelah selesai, istrinya akan balik ke rumahnya, ditemankan oleh Nabi. Tanggung jawab laki-laki jaga keselamatan perempuan. Tanggung jawab laki-laki menjaga kehormatan orang rumahnya atau anak perempuannya. Zaman kita sekarang, anak perempuan pulang pukul 1 malam, oke aja. Ghairah itu di mana seorang ayah membiarkan anaknya pukul 1 malam entah duduk dekat kedai kopi ke atau bagaimana tanpa merasa risau tentang keselamatannya, kehormatannya dan macam-macam. Yang zaman penuh dengan pelbagai macam jenayah dan juga musibah. Oleh sebab yang demikian kita belajar daripada sikap Nabi SAW. Itu Nabi i'tikaf di masjid. Rumah Nabi itu di sebelah masjid. Bukan sampai naik kereta atau naik onta nak pergi jalan jauh. Pusing keluar masjid dari rumah Nabi itu. Itu pun dihantar oleh Nabi supaya selamat kembali ke rumahnya. Dalam keadaan kondisi Madinah adalah kota yang sangat aman pada ketika itu. Apa sebabnya? Jiwa seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada orang rumahnya untuk menjaga kehormatan dan keselamatannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu bertanggung jawab kepada perempuan. Baginda Rasulullah SAW ketika keluar daripada masjid menemani istrinya Siti Safiyah untuk pulang ke rumahnya, berselisih dengan 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki ini sahabat Nabi dan keadaan gelap karena waktu itu malam. Maka pada ketika itu lalu 2 laki-laki ternampak Rasulullah yang berjalan dengan seorang perempuan. Maka ketika itu laki-laki itu segan nak tegur Nabi, maka agak menjauh dan melajukan langkah kakinya. Karena apa? Menjaga privasi. Orang itu kalau keluar dengan orang rumahnya, jangan didatangi minta ambil gambar. Biar dia nak makan dengan istrinya. Kalau diajak bicara apa semua kan mana ada privasi kan? Dengan istrinya atau dengan orang rumahnya kena paham situasi. Lihatlah baginda Rasulullah ketika berselisih dengan 2 lelaki tadi melajukan langkah kakinya dan segan, tak tegur pun kepada Nabi SAW karena segan. Maka dipanggil oleh Nabi SAW, ala rislikuma, tunggu sekejap, jangan laju-laju, tunggu. Maka mereka berdua pun berhenti. Kata Nabi, ini perempuan yang jalan dengan saya, ini istri saya, Safiyah. Tujuan Nabi memberitahukan kepada 2 laki-laki bukan ingin memperkenalkan istrinya kepada orang yang bukan muhrim. Untuk apa Nabi nak kenalkan istrinya kepada orang lelaki yang tak ada kaitan pun? Zaman kita sekarang diperkenalkan. Apa kaitannya? Laki-laki bilah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali ada kekerabatan dan baginda ketika mengatakan demikian bukan bertujuan untuk memperkenalkan istrinya kepada lelaki bukan muhrim. Tujuannya supaya 2 lelaki itu tidak buruk sangka perempuan yang jalan dengan Nabi itu siapa. Maka 2 lelaki itu mengatakan, ya Rasulullah, a'alaika, wahai Rasulullah, takkanlah kami ini nak menyangka yang bukan-bukan kepada engkau Rasulullah. Takkan aku nak menyangka engkau berjalan dengan perempuan yang bukan muhrim. Kata Nabi, aku tidak merasa selamat daripada tipu muslihat syaitan kepada kamu karena syaitan itu mengalir pada anak Adam seperti mana aliran darah. Ini menutup perkara buruk untuk berlaku. Untuk tidak menempatkan diri di tempat yang boleh dituhmah oleh orang lain. Demikian ihtiyat, langkah jaga-jaga yang diambil oleh Nabi SAW. Nabi ketika menjelaskan hadis ini adalah yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah gangguan syaitan, was-was syaitan kepada 2 laki-laki itu. Kalau balik ke rumahnya nanti kemudian, perempuan tadi itu siapa ya agaknya ya?
dah kacau dah, syaitan dah mula kacau, jangan-jangan mulai dah terbuka sekian pintu untuk nak berburuk sangka kepada orang lain. Zaman sekarang ini mudahnya orang nak klaim orang lain, tanpa seakan-akan tak ada adab yang dia belajar daripada ajaran yang dibawa oleh nabinya, sehingga kondem orang dengan mudah tanpa dia berbaik sangka, tanpa ada mizan raca untuk dia pegang untuk tindakannya, kata-katanya, klaimnya, persepsinya, ditimbang dengan timbangan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jika tidak, maka timbangan itu adalah timbangan syaitan. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya Nabi menjelaskan bahwasanya mengalirnya syaitan pada aliran darah, maksudnya syaitan akan mengganggu, mewaswaskan orang tadi dengan buruk sangka kepada apa yang dilihat oleh orang tersebut.